Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Selasa ini. Masih di awal-awal pekan, saya percaya kita masih punya semangat. Khususnya hari ini, gereja merayakan pesta Santo Timotius dan Titus. Dan sabda hidup diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Seringkali saya mendengar umat berkata, tugas untuk mewartakan Injil itu adalah tugas para pastor, suster, biarawan, biarawati. Pokoknya mereka semua. Nah, kami para awam, kita pensiun dini. Lalu saya katakan, para sahabat umat beriman yang terkasih, yang namanya mewartakan Injil Tuhan itu tidak ada kenal kata pensiun. Saya melihat di Hong Kong khususnya, yang bersih-bersih di pinggir jalan itu malah orang tua yang umurnya sekitar 60-an ke atas. Yang dari pekerjaan biasa mereka sudah pensiun. Dan mereka kerja itu bersih di pinggir jalan, sapu dan kemudian angkat tempat sampah itu taruh di tempatnya. Mereka melakukan itu dengan penuh sukacita. Mereka tidak melihat umur, tetapi yang mereka mau adalah melayani sesama. Dan saya percaya, tugas untuk mewartakan Injil juga itu adalah tugas saya dan para sahabat. Seperti Kristus pada hari ini, Dia mengutus para muridnya. Dalam Injil berjalan berdua-dua. Pas sekali hari ini, kita merayakan pesta Santo Timotius dan Titus. 2 orang. Punya alasan. Kenapa? Karena kita berjalan bersama. 1 orang itu pasti sulit sekali. Bukan berarti tidak bisa. Tetapi kalau 2 orang, kalau lebih banyak orang lagi, ibarat sapu itu. Kalau satu saja lidinya itu pasti tidak terlalu bekerja baik. Tetapi kalau disatukan sama-sama, pasti akan menghasilkan buah berlimpah. Nah, para sahabatku yang terkasih, inilah kekuatan Injil pada hari ini. Ketika Yesus mengutus para murid, utusan itu diberkati. Dan memang kita seperti masuk di dalam itu serigala dan banyak cobaan, tantangan, diibaratkan seperti itu. Dan yang paling utama, pertama, Yesus yang mengutus. Kalau Yesus yang mengutus itu, cobaan, tantangan apapun yang kita alami, pasti kita kuat. Karena kita punya Tuhan yang lebih berkuasa dari segala cobaan dan tantangan yang ada. Dan yang kedua, ketika saya dan para sahabat dibaptis itu, 3 tugas utama. Saya adalah imam, raja dan nabi. Ketiga tugas inilah yang menghantar kita semua untuk sungguh-sungguh melangkah. Karena inilah panggilan mendasar. Itu tidak kenal ini pastor, suster, biarawan, biarawati, atau juga awam, usianya anak-anak, usia orang muda, usia yang sudah berpengalaman atau yang sudah berumur. Tidak kenal semuanya ini. Yang namanya panggilan itu melekat dalam diri. Karena melekat dalam diri, maka kita sama-sama dipanggil. Karena itu Injil hari ini, pelayanan itu yang kerja di ladang Tuhan itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya. Berarti kita bersama-sama melangkah. Kalau bersama-sama melangkah, saya percaya kuasa Tuhan itu menyertai saya dan para sahabat. Karena itu tentu kita berdoa untuk panggilan khusus yang melayani Tuhan di altar kudus Tuhan. Juga panggilan umum, panggilan hidup berkeluarga. Apapun panggilan itu, di hadapan Tuhan saya dan para sahabat melangkah bersama. Kita seperti berada dalam perahu pelayanan. Dengan penuh sukacita itu melayani Tuhan, melayani sesama. Dan saya percaya Yesus menyertai saya dan para sahabat hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.